Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Selamat pagi keluarga Bethany Miracle Center Philadelphia yang sangat diberkati. Shalom. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang terus dipelihara, diberkati, ditolong Tuhan secara ajaib. Nah, saudaraku, selama bulan ini kita terus belajar tentang expand your faith. Bagaimana Tuhan mau supaya iman kita, kapasitasnya kita perluas. Dalam beberapa minggu ini kita harus belajar bagaimana kita memperluas iman kita. Dan bagaimana rahasia memperbesar iman kita. Dan bagaimana saudara dan saya bisa mengalahkan dunia karena iman kita. Karena Alkitab berkata bahwa semua yang lahir dari Tuhan akan mengalahkan dunia karena iman percaya kita. Katakan amin, saudaraku. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang iman yang optimis. Bagaimana setiap kita harus optimis menjalani kehidupan iman percaya kita kepada Yesus. Nah, hari ini saudaraku, di minggu terakhir di bulan ini, saya mengajak saudara untuk belajar lebih lanjut lagi. Ada seorang yang bernama Rasul Paulus. Tadinya dia adalah seorang yang bernama Saulus. Begitu membenci Yesus dan para pengikutnya. Bahkan Saulus juga berkali-kali ikut campur dalam menangkap orang-orang Kristen pada abad-abad awal dalam zaman gereja awal. Dan Anda tahu apa yang terjadi sampai satu saat ketika dia dalam perjalanan ke kota Damsyik. Dan Anda tahu Damsyik itu sekarang di mana? Itulah Syria. Akhirnya Paulus melihat cahaya yang sinar benderang. Dan itulah Yesus. Paulus pun rebah dan akhirnya dia singkatnya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya kalau dulu saudara di abad-abad awal, saudaraku, Saulus ketemu Yesus di Syria. Mari kita sepakat berdoa, kelompok ISIS akan juga bertemu Yesus di Syria. Mereka akan bertemu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya dan amin. Dan saudara sekalian, Rasul Paulus akhirnya setelah dia bertobat dari Saulus berubah menjadi Rasul Paulus, dia mulai berjalan imannya bersama dengan Tuhan. Dan ternyata dia mulai melayani Tuhan dan menggoncangkan dunia waktu itu dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus yang dia sampaikan. Dan Anda tahu saudara, setelah sekian tahun, lebih daripada 30 tahun perjalanan imannya, pada saat dia sudah semakin tua, ketika dia ditangkap dalam penjara Roma, ketika Kaisar Nero dari Roma begitu benci dan menangkap banyak orang Kristen serta menganiaya. Maka Anda tahu sebelum Paulus akhirnya sekian saat kemudian dia dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero dari Roma. Maka dia menuliskan surat-surat penting yang ditujukan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Tapi juga buat setiap kita gereja Tuhan pada akhir zaman. Mari kita lihat apa yang Paulus nyatakan tentang dirinya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Terus, aku telah mencapai apa? Garis akhir. Terus, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, baca sama-sama. 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kalau saudara dan saya ikut Yesus sampai akhir hidup ini, percayalah tersedia mahkota kebenaran. Katakan amin. Yang akan apa? Dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, baca sama-sama, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang percaya katakan amin. So sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa iman percaya kita kepada Yesus merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Merupakan sebuah journey yang cukup panjang. Kenapa saudaraku? Karena bukan hanya soal bagaimana saudara pentingnya penerima Yesus
dan bertobat, dibaptis, serta Anda lahir baru. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saudara dan saya bisa finish strong. Bagaimana kita bisa finish well sampai akhir hidup kita dalam iman percaya kita kepada Yesus. Oleh anugerah Tuhan bulan depan, gereja ini akan ulang tahun. Dan saudara, ini adalah ulang tahun yang ke-14. Kok nggak ada tepuk tangan? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, saudaraku, sebagai gembala di awal tahun 2002 kita memulai dengan semua banyak tantangan, dengan semua keterbatasan kita. Dan akhirnya Tuhan terus buat ajaib, hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kita sampai hari ini. Dan sebagai gembala saya melihat ada cukup banyak saya mengikuti perjalanan iman daripada jemaat maupun pengurus di gereja ini. Ada yang sampai hari ini saudara-saudara tetap bersemangat bagi Tuhan. Ada juga teman-teman kita yang akhirnya mereka harus ada kembali ke Indonesia atau ke negara atau ke state lain. Tapi juga ada beberapa yang saya melihat ternyata justru akhirnya kandas imannya, meninggalkan Yesus dalam keadaan yang menyedihkan. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya sekarang begini. Bukan cuman bagaimana kita berkumpul hari ini bersama-sama, tapi saya bertanya buat setiap saudara sekalian, seandainya Yesus belum datang, tetapi seandainya 10 tahun ke depan, pada tahun 2026, masihkah saudara dan saya setia dan semangat mencari Tuhan? Hanya beberapa saja. Masihkah kita akan bersama-sama on fire dengan Tuhan? Kalau seandainya 20 tahun lagi dari sekarang, masihkah saudara dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan? Dan saya mau tanya buat setiap saudara sekalian, siapa yang rindu seandainya Yesus belum datang kembali, belum rapture? Kalau siapa yang rindu kira-kira 20 tahun ke depan, saudara tetap melihat saya bisa khotbah dengan semangat dan menyala-nyala bagi Tuhan. Siapa yang rindu? Amin, saudara. Yang rindu coba angkat tangan sebentar. Wow, terima kasih. Saudara-saudara, tahukah Anda apa kerinduan saya? Kerinduan saya seandainya Yesus belum datang kembali minimal 20 tahun ke depan. Saya lihat saudara semua semakin setia dan semangat ikut Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Ingat bahwa iman percaya kita pada Yesus bukanlah seperti lari sprint yang hanya jarak pendek, tapi merupakan lari maraton yang jangka panjang, di mana saudara dan saya harus bisa finish well. Saudara dan saya harus bisa finish strong. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Mahkota kebenaran kita peroleh di sorga yang mulia. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya begini. Kenapa Paulus selama lebih dari 30 tahun ikut Yesus, melayani Yesus? Kenapa dia bisa sampai finish well, bahkan finish strong? Kembali coba lihat di ayat yang ke-7. Dari 2 Timotius tadi, pasal yang ke-4 ayat 7. Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Iman percaya kita seperti sebuah pertandingan. Dan saudara harus jadi pemenang. Katakan amin. Aku telah mencapai garis akhir. Bukan cuma finishing well, tapi finish strong. Sampai akhir, garis akhir dengan kuat. Rahasianya kenapa? Paulus menjelaskan, kan aku telah memelihara iman. Kata bersama saya, aku telah memelihara iman. 2, 3. Aku telah memelihara apa? Iman. Ternyata saudara sekalian, tidak cukup kita hanya memperbesar iman kita. Tidak cukup kita hanya bisa menaklukkan dunia sampai kita menjadi pemenang dengan iman kita. Tidak cukup kita punya iman yang optimis. Tapi ternyata supaya kita bisa finish well dan finish strong, saudara dan saya harus bisa memelihara iman kita dengan baik. Kata bersama saya, memelihara iman. 2, 3, memelihara iman. Anda harus tahu bahwa
apapun yang berharga dalam hidup kita, apapun itu yang berharga dalam hidup saudara dan saya, ternyata tidak hanya cukup untuk kita bagaimana cara mendapatkannya, tetapi apapun yang berharga dalam hidup kita, harus juga kita mengerti bagaimana memelihara apa yang berharga tersebut. Yang setuju katakan amin. Saya percaya beberapa anak-anak muda yang belum menikah, Anda terus berdoa dan berkata, Tuhan, saya sudah lama menjomblo Tuhan. Saya berdoa biar saya bisa menikah. Dan Anda mungkin sudah lakukan 3B. Jurus berdoa. B yang kedua sudah berusaha. B yang ketiga bercermin, saudaraku. Tapi percayalah, janji Tuhan pasti segera datang. Engkau tidak akan pernah sendiri lagi. Tuhan akan temukan yang terbaik. Katakan amin. Tapi dengar, pernikahan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Bukan cuman bagaimana kita bisa mendapatkan supaya saya bisa menikah. Tapi saudara harus tahu, yang jauh lebih penting adalah bagaimana saudara bisa memelihara pernikahan saudara. Saudara bagaimana bisa merawat pernikahan kita sehingga keluarga kita serasa di sorga. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, mengapa ada banyak pernikahan tidak bahagia? Mengapa ada banyak keluarga seperti suasana neraka? Karena Anda harus tahu, pernikahan tidak hanya perlu untuk kita dapatkan, tetapi juga perlu kita rawat. Kita harus memelihara. Kenapa? Ada banyak orang mengeluh begini, Pak, dulu saya jatuh cinta Pak sama dia. Setelah nikah Pak, cintanya sudah habis Pak. Dan sudah tidak ada cinta lagi. Yang ada cuman berantem, ribut melulu Pak. Dia buka cek, saya buka cok Pak. Hobi kami beda-beda, dia cek, saya cok Pak. Cek cok mulu saudaraku. Saya mau katakan sama sekalian, menikah itu bukan cuman bagaimana saudara bisa menikah. Tapi bagaimana saudara bukan cuman jatuh cinta. Tapi bagaimana saudara bisa merawat cinta, menumbuhkan cinta, bahkan semakin memperkuat cinta dalam keluarga. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Banyak orang kalau baru pengantin baru, kemana-mana gandengan rapet terus. Kalau sudah lama menikah, saudara, apa yang terjadi? Renggangnya bukan main saudaraku. Ada nenek-nenek protes sama suaminya, kakek. Kenapa ya? Kita ini kalau di mobil berdua duduknya tambah berjauhan. Lihat itu mobil depan pasangan masih muda. Lihat duduknya nempel terus, dempet terus, ya kan? Lalu kemudian apa yang terjadi saudaraku? Kakeknya berkata, nenek harus tahu sejak dulu kita masih muda. Tempat setir mobil itu tetap di sini Nek. Enggak pernah pindah Nek. Lah kalau sekarang kita tambah jauh Nek, bukan saya menjauh Nek, nenek yang menjauh saudaraku. Nah, mari kita belajar bagaimana merawat cinta. Saudara sekalian, kalau Anda mau pingin punya rumah, bukan cuman bagaimana saudara bisa mendapatkan rumah yang baik. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saudara dan saya bisa memelihara. Bagaimana kita bisa merawat rumah itu supaya tidak rusak, supaya tidak sampai bocor, supaya tidak sampai banjir. Anda dan saya harus memelihara rumah tersebut. Kalau Anda mau beli mobil, dengar baik-baik, bukan cuman mobil yang baik yang Anda harus bisa beli. Tapi setelah Anda beli mobil, bagaimana saudara dan saya bisa merawat dan memelihara mobil tersebut. Nah, Rasul Paulus menjelaskan, agar kita bisa finish strong, finish well, sampai akhir hidup kita. Saudara dan saya harus bisa memelihara iman. Judul khotbah ini adalah Keep the Faith, memelihara iman. Ucapkan bersama-sama 2, 3, memelihara iman. Nah, bagaimana kita bisa memelihara iman kita? Enggak cuma sekarang, tapi sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sampai akhir hidup kita, atau sebelumnya Yesus datang kembali. Kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia bisa memelihara imannya, sampai bisa finish well dan finish strong. Rahasia yang pertama, untuk memelihara iman adalah terus pelihara stamina rohani Anda. Terus pelihara stamina rohani Anda.
Keep up the spiritual stamina. Tahukah sekalian, kita membutuhkan stamina rohani. Bukan cuma di awal ketika engkau baru percaya Yesus. Tapi biar stamina rohani kita, semangat rohani kita, cinta kita kepada Yesus berkobar-kobar sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Tahukah sekalian, bahwa manusia roh kita itu seperti api. Kata bersama saya, seperti api. 2, 3. Nah, bagaimana api itu harus terus dijaga. Agar api yang ada dalam hidup kita tidak sampai padam. Tetapi api itu bisa terus menyala. Nah, kalau Anda baca, Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Lihat, semangatnya, apinya, stamina rohaninya terus luar biasa. Kenapa? Karena dia pelihara api dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa terus pelihara stamina rohani? Bagian A, kita belajar dari Paulus. Rasul Paulus terus melekat kepada sumber api. Di musim dingin seperti begini, kalau saudara tidak mau mati beku, maka saudara harus pastikan Anda berada dekat dengan sumber api atau sumber kehangatan. Nah, tahukah sekalian bahwa kenapa ada banyak orang Kristen apinya padam? Dulunya semangat on fire, sekarang sudah mulai redup dan sudah mulai padam. Pertanyaannya, masihkah saudara melekat dengan sumber api? Yang gambaran daripada api Roh Kudus, yang adalah gambaran daripada pribadi Tuhan sendiri. Nah, Rasul Paulus, dia ini terus melekat kepada sumber api. Dia suka beribadah, dia suka berkumpul beribadah, dia suka berdoa bahasa roh, dia suka intim dengan Tuhan. Dengar baik-baik, Paulus berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kayak begini kumpul sama-sama ini adalah besar kuasanya. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pak, di rumah sendiri kan cukup Pak, gak perlu ibadah sama-sama. Beda, Anda tahu saudaraku, ibarat kumpulan arang. Kalau kumpul sama-sama dan apinya menyala, Anda tahu apinya semakin besar. Coba ambil satu arang, pisahkan dari kumpulan arang. Apa yang terjadi? Apinya mulai mengecil, lama-lama mulai meredup dan padam. Saudara sekalian, teruslah melekat dengan sumber api. Teruslah mempunyai pergaulan dengan Tuhan. Bahkan Paulus dia berkata apa? Lihat 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Mari baca sama-sama. Paulus berkata apa? 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan apa? Bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus terus melekatkan dirinya kepada sumber api Tuhan, yaitu apa? Dia berkata bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Apa artinya? Paulus sadar bahwa waktu dia berdoa bahasa roh, maka rohnya yang lemah bisa jadi kuat. Maka dia bisa kontak dengan Tuhan, dia bisa melekat dengan Tuhan, dan dia menerima transfer kembali api yang dari Tuhan, agar apinya terus menyala-nyala. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus dan Anda sudah berbahasa roh, jangan cuma berbahasa roh waktu di gereja, dimanapun kau berada, berdoa dalam bahasa roh. Alkitab berkata, waktu kita berdoa bahasa roh, roh kita dibangunkan. Katakan amin. Nah, saudaraku, Anda tahu ketika engkau menghadapi persoalan, berdoa bahasa roh yang kuat. Supaya apa? Apimu semakin kuat. Nah, bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, Anda belum bisa berbahasa roh. Dengar baik-baik, betapa pentingnya kita terima kuasa Roh Kudus. Betapa pentingnya bahasa roh itu. Kenapa saudaraku? Yesus sendiri berjanji bahwa kalau saudara dan saya minta Roh Kudus, maka Dia pasti memberi Roh Kudus. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, mintalah dengan iman. Karena hari ini kita hidup pada zaman Roh Kudus dicurahkan. Saudara, semua orang percaya
Alkitab berkata, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai semua orang percaya. Bukan sebagian orang percaya, bukan hanya pendeta, tapi semua orang percaya. Salah satu tandanya adalah apa? Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu adalah bahasa roh. Katakan amin. Mintalah dengan iman, Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Lalu setelah itu Anda jangan diam. Buka mulut saudara. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman. Lalu kemudian izinkan Tuhan menjamah saudara. Dan mengubahkan kalimat itu menjadi bahasa roh. Dan saya sudah melihat ada begitu banyak orang. Ketika kita doakan atau doa pribadi. Dari haleluya, haleluya, langsung berubah jadi bahasa roh. Dan itu harus Anda gunakan. Dengar. Yang penting bukan soal bahasa rohnya dulu. Yang paling penting adalah ketika engkau berbahasa roh. Anda sedang komunikasi dengan Roh Kudus. Roh apimu semakin menyala-nyala. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Bagaimana Paulus bisa terus memelihara stamina rohaninya? Bagian B. Rasul Paulus terus mengobarkan api dalam hidupnya. Kata bersama saya, terus kobarkan api. 2, 3. Terus kobarkan api. Lihat Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Yuk baca sama-sama untuk setiap kita hari ini. Baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Terus apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo pegang dada masing-masing. Lebih keras. 2, 3. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Roh kita enggak boleh padam. Roh kita harus menyala-nyala. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibarat api di kompor saudara. Bagaimana Anda tidak hanya sekedar biarkan saja. Tapi bagaimana lebih besar apinya. Nah saudara sekalian, biarlah rohmu menyala-nyala. Paulus terus mengobarkan api dalam hidupnya. Demikian juga setiap kita, kobarkan api dalam hidup saudara. Kobarkan semangat dalam hidup saudara. Supaya apa? Saudara dan saya bisa memelihara iman. Yang percaya katakan amin. Saudara, baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan di Indonesia menghubungi saya melalui sosial media. Dan akhirnya kami kontak melalui WhatsApp. Dan dia bilang begini, Pak, kenalkan nama saya ini, saya melayani di sini, di kota ini di Indonesia. Saya bilang, wah shalom, salam kenal. Lalu dia bilang ini, Pak, saya sudah lama mengikuti Bapak di sosial media. Baik di Facebook, Instagram maupun juga di YouTube. Dan saya melihat bahwa Bapak selalu semangat. Dan selalu saya melihat bahwa pelayanan Bapak, gereja Bapak selalu kreatif. Bapak selalu banyak lakukan hal-hal yang ternyata sesuatu yang ajaib sekali. Saya mau tanya Pak, apa rahasianya? Saudara sekalian, waktu saya ditanya begitu, lalu cuman saya jawab kalimat awal begini. Saya terus mau berada di mana api itu berada. Saya ulang lagi. Saya mau terus berada di mana api itu berada. Artinya begini saudara. Kalau saudara dan saya mau terus move on dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau terus menyala-nyala bagi Tuhan. Simpel saja. Tempatkan dirimu selalu berada di tempat di mana api Tuhan berada. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Masih ingat tentang bangsa Israel? Waktu mereka berjalan di padang gurun, maka di siang hari ada tiang awan. Maka malam hari berubah jadi tiang api. Dan apa yang terjadi? Orang Israel harus terus bergerak. Kemana tiang awan atau tiang api bergerak? Nah kalau mereka bergerak mengikuti tiang awan atau tiang api, maka Anda tahu apa terjadi saudaraku? Maka waktu siang mereka tidak kepanasan. Waktu malam mereka tidak kedinginan. Dan mereka terus dalam pemeliharaan Tuhan. Karena roti mana dari surga hanya dicurahkan di mana ada di sekitar pada tiang awan dan tiang api. Dan Anda harus tahu. Kalau seandainya orang Israel menjauh. Atau ketika api itu bergerak. Tengah malam dia bilang, saya malas, saya mau tidur. Terus api itu bergerak. Lalu yang lain sedang bergerak ke sana. Dan Anda sendirian tidak bergerak. Anda tahu apa terjadi? Kita akan dalam bahaya besar. Lalu saya bilang pada hamba Tuhan itu, setelah dia tanya, maksudnya bagaimana Pak? Saya bilang begini, saya belajar tiap hari, hanya belajar tanya sama Tuhan, belajar peka dengan Tuhan. Apa yang Tuhan senangi,
Apa yang Tuhan mau kerjakan. Apa yang Tuhan suka. Dan di sana itulah saya terus bergerak. Saya cuma ngikut saja ketika Tuhan mau lakukan sesuatu. Dan kalau Anda jeli selama 14 tahun ini, itulah rahasia gereja ini. Ketika Tuhan mulai bergerak, ada lagu-lagu baru yang muncul. Yang ternyata itu punya api yang luar biasa. Punya urapan luar biasa. Kita tidak terus hanya statis. Enggak mau lagu baru terlalu enggak enak. Kita lagu yang lama aja. Dari dulu. Haleluya. Haleluya. Lama-lama berubah. Mari tidur sama-sama. Lihat, Anda tahu. Soal pujian penyembahan saja. Kita terus bergerak. Kemana api itu bergerak. Dalam soal aktivitas gereja kita juga. Kita terus bergerak kemana Tuhan bergerak. Dan saya bersyukur. Bukan cuma saya. Tapi saya melihat setiap saudara hamba-hamba Tuhan tempat ini. Dan setiap jemaat. Mari kita bergerak bersama-sama. Kemana api Tuhan bergerak. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh anugerah Tuhan. Kemarin sore. Anak-anak youth kita. Aero Generation atau EG. Mulai bergerak lagi. Mereka berkata, Pak, mari kita lakukan sesuatu buat homeless yang ada di kota ini. Saya berkata, yes. Karena itu hati Tuhan. Bukankah Yesus berkata, mengapa ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan? Mengapa ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum? Dan mengapa engkau tidak menjenguk aku ketika aku di penjara? Lalu mereka berkata, Pak, gimana kalau kita buat? Saya bilang, oke. Dan Anda tahu oleh anugerah Tuhan kemarin sekitar 4 big van dan beberapa mobil lagi. Kita bergerak, kita siapkan sekian banyak paket untuk homeless para gelandangan. Isinya apa? Kaos kaki, selimut, dan juga ada jaket. Dan Anda harus tahu itu semua bukan bekas, tapi baru. Dan saya tahu bahwa persembahan saudara, dukungan dana saudara, kita salurkan juga jadi berkat buat orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Anda tahu saudara, akhirnya kita nyampe ke sebuah area di mana mereka biasa di atas. Tapi karena dingin mereka turun ke basement, tempat dekat stasiun kereta api. Lalu kemudian kita, anak-anak semua turun saudara. Semangat luar biasa. Saya ikut juga, akhirnya mulai turun saudara. Anda tahu apa terjadi? Kita berkata sebelum kita beri, bukan hanya sekedar memberi sesuatu yang kayak sosial. Tapi kita nyanyi sama-sama. Kita sama-sama mendoakan mereka. Dan kemudian saya tuntun sekian banyak homeless itu bersama anak-anak memuji. Beberapa teman juga mimpin memuji. Lalu kemudian saya tuntun mereka terima Yesus. Lalu selesai itu saudaraku, saya minta semua anak-anak bergerak. Untuk apa? Tanya kepada mereka, apa yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan enggak? Lalu kemudian saya melihat, kalau Anda lihat dalam sosial media yang saya posting, saya kagum dengan Tuhan. Saya bersyukur kita punya anak-anak muda yang tanggap di mana api Tuhan bergerak. Akibatnya apa saudaraku? Ternyata ajaib. Ada banyak anak-anak kita kecil-kecil masih mendoakan orang-orang yang lebih tua. Dan banyak mereka dilawat Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yuda sempat cerita setelah pulang kepada istri saya dan juga dia cerita begini. Wah, ajaib mah. Tadi ada seorang homeless laki-laki bilang sama saya, can you pray for me? Bisakah kamu berdoa buat saya? Yuda saya tahu awalnya agak canggung, dia liatin saya bilang, kamu harus, gitu. Nggak selalu papa, kamu harus. Dan dia mulai doakan. Lalu dia berkata, ketika dia doakan, lalu homeless itu nangis. Setelah nangis kemudian dia tanya lagi sama Yuda, bolehkah kamu tuntun saya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anda tahu anak-anak kita, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Lebih meriah dan haleluya. Terus kobarkan api. Terus bergerak di mana Tuhan sedang bergerak. Supaya apa? Kita tidak pernah padam. Bagian C. Rasul Paulus juga tidak mengizinkan siapapun untuk memadamkan api dalam hidupnya. Saudara kalian, jangan sampai engkau izinkan apapun dan siapapun membuat api cintamu, api semangatmu kepada Yesus padam. Dia berkata apa? 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Mari baca sama-sama. 2, 3 keras. Janganlah
padamkan roh. Lebih keras, 2, 3. Janganlah apa? Padamkan roh. Pesan Paulus buat setiap kita, jangan padamkan roh. Dan ini adalah prinsip yang Paulus sendiri juga kerjakan. Dia tidak mengizinkan siapapun, apapun memadamkan api dalam hidupnya. Yang setuju dan amin. Sekalian dengar baik-baik. Bagaimana api dalam hidup seseorang bisa padam? 2 hal. Bisa dia sendiri yang membuat padam. Berapa banyak orang ketika lagi sesak, lagi mepet hidupnya, lagi pas-pasan bahkan cenderung kekurangan. Mereka cari Tuhannya menyala-nyala. Tapi berapa banyak orang membiarkan ketika dia semakin diberkati nyaman dan semakin limpah sudah tidak kurang apa lagi. Dan dia biarkan apinya mulai padam. Dulu aktif melayani, semakin diberkati dan makmur, sudah mulai tidak lagi melayani. Dulu baca Alkitab tiap hari, sekarang sudah semakin makmur dan mapan, sudah jarang baca Alkitab. Dulu buat mesbah keluarga tiap hari, semakin makmur dan diberkati, dia mulai kendor. Dan Anda tahu, berarti itu kita biarkan sendiri, api itu padam. Tapi mengapa api dalam hidup seseorang bisa padam? Bukan cuma dia sendiri biarkan padam. Tapi bisa 2, kemungkinan kedua adalah apa? Dia izinkan orang lain memadamkan api dalam hidupnya. Ketika apa? Ketika orang mengecewakan kita. Ketika orang sikapnya, perkataan, perbuatannya tidak seperti yang kita harapkan. Ketika orang jadi batu sandungan dan bukan jadi teladan yang baik. Dan Anda tahu terjadi saudaraku. Akibatnya berapa banyak orang dia biarkan apinya padam. Hari ini ambillah keputusan. Jangan izinkan siapapun memadamkan api cinta semangatmu kepada Yesus. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tadi kita nyanyikan lagu I have decided to follow Jesus. Kurang nyaring. I have decided to follow Jesus. Wah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara tahu lagu ini siapa yang menciptakan? Saya mau beritahu, bukan saya. Ini lagu sudah menjadi lagu him. Lagu yang sudah sekian lama dinyanyikan oleh banyak orang Kristen. Tapi saudara tahu enggak lagu ini berasal dari mana? Tahu? Bukan dari Manado. Tahu? Bukan dari Surabaya. Lagu ini berasal dari India. Hah? India, Pak? Walaupun aslinya tidak persis sekarang, tapi sudah digubah oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi seperti sekarang. Tapi kalau Anda bisa Google, lagu ini berkisah ketika seorang pria dari agama Hindu percaya Yesus. Dan dia dengan istri dan anak-anaknya percaya Yesus. Lalu apa yang terjadi? Dia dianiaya karena Yesus. Bahkan sampai satu saat dia diancam. Kalau kamu tidak mau ingkari Yesus, kami bunuh istri dan anakmu di depan matamu. Anda tahu apa yang terjadi? Pria ini tetap berkeputusan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan benar, dia diikat di sebuah tiang. Di depan matanya sendiri. Istri dan anak-anaknya digorok. Dan Anda tahu, dalam keadaan linangan air mata, tiba-tiba dia muncul kalimat seperti itu. I have decided to follow Jesus. Diam semua ketakutan, saudara. I have decided to follow Jesus. Tepuk
tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai akhirnya lagu itu terdengar oleh banyak misionari yang ada di India. Dan digubah dan jadi lagu yang dinyanyikan oleh ribuan jutaan orang Kristen hari ini. Jangan biarkan apimu padam. Jangan biarkan siapapun, apapun memadamkan api cinta, semangat kita kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terus pelihara stamina rohani Anda. Yang kedua, rahasia memelihara iman. Belajar dari Paulus. Yang kedua, terus pelihara pengaruh rohani Anda. Terus pelihara pengaruh rohani Anda. Keep up the spiritual influence. Hidup ini dipengaruhi oleh influence, pengaruh-pengaruh yang kita izinkan mempengaruhi. Tahukah sekalian bahwa seorang olahragawan, seorang atlet, dan kita ini semua yang percaya Yesus dalam perjalanan iman kita ini dikatakan seorang olahragawan. Karena bersama saya seorang olahragawan. 2, 3, saya seorang apa? Dalam perjalanan iman, pertandingan iman. Maka Anda tahu seorang olahragawan, dia harus menentukan mana influence, mana pengaruh-pengaruh yang baik yang dia harus terima, dan mana influence pengaruh-pengaruh yang buruk yang dia harus tolak. Contoh adalah apa? Soal makan. Olahragawan yang baik, dia harus tahu mana makanan yang harus dia makan, karena itu makanan sehat, dan mana yang harus dia tolak, karena itu makanan tidak sehat. Nah, saudara sekalian, pilihlah. Terus peliharalah pengaruh rohani yang baik dalam hidup saudara. Dan tolaklah semua pengaruh rohani yang buruk, yang setuju dan amin. Nah, apa yang Paulus lakukan? Kenapa dia bisa terus memelihara iman sampai akhir? Bagian A. Rasul Paulus memilih pergaulan yang bisa menyegarkan rohnya. Paulus menolak bergaul dengan orang-orang yang membuat rohnya padam. Paulus menolak orang-orang yang ternyata tidak membuat rohnya disegarkan. Dia hanya mau bergaul, dia hanya mau dipengaruhi oleh orang-orang, teman-temannya yang membuat rohnya menyala-nyala, rohnya segar. Mana Pak buktinya? Lihat 1 Korintus 16 ayat 17 sampai 18. 1 Korintus 16 ayat 17 sampai 18. Paulus berkata apa? Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Joko, dan Bobby. Halo, siapa? Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Pak, enggak keren kayaknya namanya Pak. Enggak terkenal, tapi lihat. Aku bergembira, kata Paulus. Kenapa? Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, Timotius. Ayat 18, yuk baca sama-sama, ini keren sekali. Baca sama-sama, 2, 3. Karena mereka apa? Menyegarkan rohku dan apa? Menyegarkan roh kamu. Ngapain saudaraku? Hargailah orang-orang yang demikian. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Oh, ini toh behind the scene-nya Rasul Paulus. Ya. Mengapa dia bisa tetap kuat sampai akhir? Dia pelihara imannya dengan cara apa? Dia merawat pengaruh rohani yang baik dan menolak pengaruh rohani yang buruk. Dengan cara apa? Saudara sekalian, Paulus itu memilih dengan siapa dia bergaul. Anda harus tahu, hidup saudara dan saya ibarat seperti botol ini. Di dalamnya ada air yang segar. Nah, Anda harus tahu, ketika botol ini dibuka, sebentar, saya masih belum buka. Nah, Anda tahu ketika botol ini dibuka, apa yang terjadi? Maka orang-orang di dekat saya, siapa yang saya izinkan mengisi botol ini dengan sesuatu, akan menentukan apa yang saya alami. Kalau ada orang-orang dekat saya berkata, Pak, saya mau isi dengan teh yang manis.
maka akan berubah jadi apa? Teh manis. Pak, saya mau isi dengan orange juice. Maka botol ini akan berubah berisi apa? Orange juice. Tapi ada orang-orang sekitar kita yang berbahaya. Yang bisa mengisi air yang segar ini dengan apa? Sianida. Bayangkan sahabat baik, teman sekolah sama-sama di Australia, akhirnya sekarang Jessica, bukan Jessica yang di sini, yang di Jakarta, ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Dari bukti rekaman CCTV, dialah yang memasukkan racun sianida ke kopi daripada, es kopi daripada temannya. Makanya sekali sedot, langsung reaksi dan tidak lama kemudian meninggal. Kenapa? Sianida racun. Nah, Anda tahu? Teman itu begitu. Ada yang bisa membuat ini jadi pahit. Ketika diisi apa? Dengan sesuatu yang pahit. Nah, sekarang pilihan saudara. Apakah kau izinkan air ini dalam hidup saudara jadi segar dan manis, atau jadi pahit dan bahkan bisa mematikan? Saya pastikan dan pastikan tiap hari saudaranya bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat rohmu jadi segar dan sehat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lebih mereka katakan haleluya. Saya pastikan apakah ada racun sebentar. Terima kasih para singer di belakang tidak memberi racun. Kalau saudara tidak memilih dengan siapa engkau bergaul, hancur loh. Kenapa? Enggak semua teman itu baik. Ada teman yang jealous dengan saudara, dan ujung-ujungnya akan menghancurkan hidup saudara. Dan ada orang yang ternyata berusaha membuat saudara jadi teman mereka untuk apa? Menciptakan musuh bersama. Karena dia nggak senang dengan seseorang, kalau dia sendiri, kurang afdol. Dia cari teman sebanyak mungkin. Hati-hati. Kalimat daripada orang-orang yang kita dengar, kalau engkau tidak filter, akan merusak hidup kita. Saya tidak berkata saudara supaya engkau jadi eksklusif. Pak, saya kan tiap hari ketemu dengan banyak teman-teman saya di kerjaan, Pak. Beraneka ragam, Pak. Oke, memang kita semua harus berteman. Tapi jangan bergaul dengan sembarang orang. Hanya pilihlah bergaul dengan orang yang membuat rohmu disegarkan senantiasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bagaimana Pak cara ngeceknya? Gampang. Coba lihat. Begitu Anda ketemu orang-orang itu. Setelah itu cek roh saudara. Jadi semakin semangat cinta Tuhan. Atau semakin loyo. Dan engkau merasa malas dengan Tuhan. Cek. Membuat hatimu semakin penuh kasih. Ataukah semakin penuh kebencian? Coba cek. Simpel saja. Ada seorang wanita baru melahirkan anak. Lalu kakak laki-lakinya datang mengunjungi di rumah sakit. Lalu dia tanya, "Dek, suamimu setelah tahu kamu melahirkan anak, kamu dikasih hadiah apa?" Lalu adik perempuannya kaget, dia berkata, "Enggak dikasih apa-apa Kak." Aduh, suamimu itu bagaimana sih? Itu berarti bagi suamimu, kehadiranmu dan anakmu ini tidak penting bagi dia. Kamu kurang dihargai. Kamu tahu enggak Dik, kakak ini sama istri ulang tahun, enggak ulang tahun, kakak sering kasih hadiah sebagai penghargaan. Berarti kamu itu enggak dihargai. Masa habis melahirkan anak dan diberi hadiah? Kalimat itu seolah-olah baik. Enggak ada salahnya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Sejak itu suami istri ribut terus. Dan tidak sampai 2 bulan cerai. Hanya gara-gara hasutan yang menghancurkan keluarga itu. Di lain satu saat ada arisan ibu-ibu. Di rumah seorang ibu. Lalu ada ibu yang lain datang, "Loh, anak ibu kan banyak. Ini rumah kekecilan Bu, sempit sekali. Ibu harus cari rumah yang lebih besar." Hanya dari nasihat yang sederhana yang kayaknya nggak salah. Maka Anda tahu, sejak itu tadinya rumah yang terasa logar,
terasa nyaman, terasa enak, berubah mendadak terasa sempit. Dan sejak hari itu, keluarga ini mulai berencana harus cari rumah yang lebih besar. Dengan cara memaksakan diri. Akhirnya mereka hutang ke bank cukup mahal, cukup besar untuk beli rumah yang lebih besar. Padahal di luar kemampuan mereka. Dan berujung akhirnya mereka kesulitan keuangan. Hanya dimulai dari nasihat yang akhirnya justru menjerumuskan. Di bagian yang lain ada seorang kakek, di mana anak-anaknya sudah besar, dan sudah menikah, sudah punya anak-anak. Lalu ada seorang temannya tanya, kayak anak-anak, menantu dan cucu-cucu mengunjungi kamu berapa sering? Mereka itu baik loh. Anak dan menantu saya, cucu-cucu saya mengunjungi ke rumah saya ini sebulan sekali. Mereka nggak pernah lupa. Mereka selalu bawa oleh-oleh. Saya tahu mereka sibuk, tapi mereka masih mau datang sebulan sekali. Lalu temannya bilang ini, kayak menurut saya, mereka itu tidak cinta sama kakek. Mereka tidak peduli. Masa cuma sebulan sekali kayak? Harusnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Masa cuma sebulan sekali? Itu anak-anak menantu tidak tahu diuntung. Anda tahu, dari hanya nasihat sederhana itu. Sejak hari itu kakek itu merasa, iya. Kenapa anak dan menantu cucuku cuma sebulan sekali? Sukacitanya berubah jadi kesedihan. Dan semakin sedih, lama-lama merosotlah kesehatannya. Dan kakek itu sakit. Sekalian, hari ini putuskanlah. Semua teman-teman pergaulan yang justru merusak, tinggalkanlah. Dan hanya pilihlah pergaulan yang menyegarkan roh saudara. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih mereka katakan haleluya. Katakan haleluya. Bagian B. Rasul Paulus juga terus belajar firman Tuhan. Walaupun dia sudah tua, sudah jadi hamba Tuhan yang hebat, sudah senior. Anda tahu enggak? Tetap dia memberi hidupnya pengaruh-pengaruh yang baik. Supaya apa? Supaya rohnya tetap terpelihara, imannya tetap terpelihara. Buktinya mana Pak? Lihat 2 Timotius 4 ayat 13. Bayangkan, sudah mau mati loh sampai ngomong begini. Lihat, 2 Timotius 4 ayat 13. Dia ngomong sama Timotius, jika engkau kemari ke Roma, tolong bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Jubahnya kenapa perlu dibawa? Karena waktu itu musim dingin, jadi perlu coat. Di rumah Karpus. Dan juga tolong bawa apa? Kitab-kitabku. Alias apa? Buku-buku yang dia baca. Lihat kalimat berikutnya. Terutama perkamen itu. Anda tahu nggak apa itu perkamen? Saya pelajari perkamen itu adalah salinan ayat-ayat Alkitab perjanjian lama. Karena zaman Paulus hidup waktu itu perjanjian baru belum dibukukan. Betul nggak saudara? Jadi hanya ada kitab-kitab perkamen, yaitu kitab-kitab perjanjian lama. Nah, Paulus ngomong sama Timotius gini, tolong ya, kalau kamu kesini tolong bawa jaketku. Dan jangan lupa ya, bawa juga OT-OT. Tolong ya juga jangan lupa bawa bakso goreng. Jangan lupa ya juga bawa bakso campur. Jangan lupa ya belikan juga lontong cap gome. Enggak. Bagi Paulus bukan soal makanan dulu, dia bilang apa? Kitab-kitabku dan Alkitab itu. Perjanjian lama, perkamen. Nah dengar baik-baik. Buat apa Paulus minta dibawakan itu? Sudah tahu? Karena ternyata bagi Paulus tidak pernah boleh berhenti baca Alkitab sampai akhir hidupnya. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara hari ini kebaktian bawa Alkitab? Bawa Alkitab? Wah luar biasa. Saya mau tanya, dengar baik-baik. Saudara kemana-mana bawa Alkitab? Wih hebat. Bawa Alkitab kemana-mana? Dahsyat. Di mana Alkitabnya? Puji Tuhan. Nah pertanyaan lebih penting, dengar. Baca nggak tiap hari? Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan cuman baca artikel-artikel yang ternyata bisa membuat rohmu tidak jadi baik. Baca Alkitab. Tapi ada yang bilang begini, Pak,
Kenapa Pak? Ada orang teman saya itu Pak, keluarga saya Pak. Baca Alkitab tiap hari Pak. Tetap galaknya bukan main. Tetap sombongnya bukan main. Tetap Pak enggak bisa ngampuni orang. Kenapa dia enggak berubah Pak? Padahal baca Alkitab. Dengar baik-baik. Jangan cuman hanya baca Alkitab. Tapi caranya salah. Nah gini saudara. Banyak orang waktu baca Alkitab. Itu sama dengan dia baca buku sejarah. Dengar khotbah seperti ahli sejarah sedang bicara. Maaf saya ini pendeta, saya bukan penjaga museum. Loh maaf saudaraku, banyak orang baca kita, ini kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya ini terjadi apalagi zaman Adam dan Hawa, 6000 tahun yang lalu. Ya dong, ya ini cuma sejarah. Hanya sekedar cerita buat kita. No. Kalau engkau baca Alkitab cuma seperti sejarah, tidak mengubah hidupmu apa-apa. Banyak orang baca Alkitab seperti baca majalah, baca koran, baca berita, baca kabar kilat. Cuma menambah pengetahuan dan menambah gosip. Pak Lukas khotbah, dengerin. Pasti di antara khotbahnya ada gosip terbaru. Lalu belum sampai pulang sudah langsung nyebarin gosip. Gosip terbaru, Pak Lukas pakai dasi putih. Karena titik. Kalau engkau baca Alkitab cuma seperti baca majalah, hanya nambah informasi, tidak mengubah. Cara baca Alkitab yang benar, cara dengar khotbah yang benar. Lihat kemari, baca Alkitab seperti engkau baca surat cinta. Ulangi lagi. Seperti engkau baca surat cinta. Ulangi lagi. Seperti engkau baca surat cinta. Yang amin itu pernah dapat surat cinta, yang enggak amin enggak pernah. Yang muda-muda sudah jarang dapat surat cinta. Seringkali email cinta, SMS cinta. Tanya yang sudah berusia. Dulu kalau pacaran ada enggak surat cinta? Apalagi kalau beda kota Bu ya. Pacaran jarak jauh, Anda tahu? Yang ditunggu apa? Selain surat cinta. Telegram. Yang muda-muda nggak tahu kan telegram itu apa saudara. Telegram itu sejenis tempe goreng. Kalau dulu ya kan ke kantor pos. Ya toh, telegramnya singkat. Karena kalau kepanjangan mahal. Karena apa? Dihitung spasi per spasi. Karena sudah kirim surat cinta, telegram, masih kangen. Kemana? Wartel. Yang muda-muda nggak tahu wartel. Coba yang tua, masih kan wartel? Jam berapa ke wartelnya jam berapa? Setelah jam 9 lewat. Loh kenapa? Diskon, separuh harga. Sambil telepon, sambil sayang-sayangan, kangen-kangenan, ngambil sambil lihat apa? Pulsanya yang warna merah. Lompat terus, angkat itu. Loh kok cepet banget ya? Kalau sekarang kan sudah hebat. SMS, email, pakai FaceTime, ya kan bayangin sudah dan sebagainya. Nah Anda tuh, baca Alkitab itu seperti baca surat cinta. Saya mau tanya, kalau sudah terima surat cinta atau SMS atau email cinta, bacanya bagaimana? Kasihan ini enggak pernah terima surat cinta. Bacanya bagaimana? Sambil membaca lihat wajahnya ada di sana muncul. Itu kalau surat dari atau email dari orang yang kau cintai. Kalau dari orang yang mencintai sudah tapi engkau gak cinta, delete. Tengking dalam nama Yesus. Ya kan? Mau tidur dibaca. Sampai titik komanya. Masih ingat dulu surat cinta? Sampai di bawah. Baunya parfum. Kadang-kadang apa? Dikasih apa? Wanitanya apa? Pakai lipstick, tempelin. Bekas. Kok tahu Pak? Pengalaman.
Terus apa? Karena ada bekas bibirnya pakai lipstik kemudian ditempelin. Sampai maaf, lagi bertapa di kamar kecil juga dibaca. Semua aroma-aroma yang tidak baik kalah dengan aroma cintanya. Itu baca surat cinta. Alkitab surat cinta dari Tuhan buat kita kekasihnya. Baca karena dia cinta saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Baca Alkitab itu yang benar seperti berdiri di depan cermin. Makanya di lantai 1 di lobi kami kasih cermin yang besar. Supaya sebelum Anda masuk noleh sebentar. Tujuannya apa? Saya mau tanya, waktu Anda lihat cermin, Anda lihat siapa? Kalau Anda lihat cermin, lihat saya di sana, bahaya. Itu namanya kau jatuh cinta dengan saya, saudara. Nggak boleh, istri saya tidak mau. Kalau Anda lihat cermin, tiba-tiba lihat orang lain, itu penampakan. Lihat, kalau Anda lihat cermin, lihat siapa? Makanya saya anjurkan, begitu Anda masuk ke lobi, lihat sebentar, toilet. Langsung ibu-ibu bisa lihat sebentar. Dulu, lipstick saya kok sampai ke sini ya? Langsung apa? Perbaiki, hapus. Supaya tidak jadi jogger. Begitu lolek, lulu. Hidupku saya kok sampai begini ya? Hapus. Supaya apa? Tidak dikira Dracula. Waktu Anda nolak, tiba-tiba ini apa namanya? Apa namanya ini? Yang kanan ada, yang kiri kok nggak ada. Kenapa? Kena salju kedinginan, beku, lemnya kering tak lepas. Anda tahu? Membaca Alkitab itu seperti di depan cermin. Lihat kekurangan kita. Oh, makanya kok teman-teman bilang saya tambah 6 month. Bukan 6 pack, 6 month. Kenapa? Waktu Anda lihat ke dalam kaca, bener loh. Cabi banget ya. Nah, itu akan membuat apa? Anda tahu sadar diri. Nah, kalau Anda baca Alkitab seperti Anda di depan cermin, Anda percaya. Anda selalu dikoreksi Tuhan bukan karena dia kejam, tapi karena dia cinta. Dan kau berkata, Tuhan aku mau berubah, hidupmu diubah oleh firman. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Katakan amin. Jangan begini. Aduh, sayang ya. Hari ini khotbahnya bagus. Sayang mertuaku gak datang. Loh kenapa? Cocok buat mertuaku. Loh, khotbah itu bukan untuk orang lain. Maaf saudaraku. Banyak orang tuh ya hamba Tuhan kalau nyiapin khotbah. Dia hanya cuma sibuk untuk apa khotbah terbaik buat orang lain. Bagi saya selalu begini. Setiap kali saya siapkan khotbah, Tuhan kau bicara apa dulu buat aku. Setiap kali saya baca ayat Alkitab berkata, ampunilah musuhmu. Ini bukan untuk orang lain. Tuhan, masih adakah kebencian dalam hatiku? Aku harus ampuni. Ketika saya baca Alkitab, jangan sombong. Saya enggak menuduh orang lain dulu. Saya bilang, Tuhan, aku mungkin sombong, ampuni aku. Dan Anda harus tahu, sikap seperti itu membuat pengaruh baik hidupmu akan tetap kuat dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Bagian C, Rasul Paulus juga menjaga influence, memelihara pengaruh dengan apa? Paulus terus menjaga hati. Kata bersama saya, terus jaga hati. 2, 3. Termasuk jaga hidup. Hidup kita diperintahkan Tuhan untuk menjaga hati kita. Bukan orang lain yang bisa jaga hati saudara. Kita sendiri. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita itu ibarat seperti dompet. Kata bersama saya, dompet. 2, 3. Saya mau tanya sama saudara, waktu Anda buka dompet saudara, apakah ada kulit kacang di dalamnya? Waktu Anda buka dompet saudara, apakah ada kulit udang di dalamnya? Waktu Anda buka dompet saudara, apakah ada kulit kepiting king crab di dalamnya? Karena tadi malam baru buffet Pak, apakah ada? Apakah ada kulit jeruk di dalamnya? Kalau ada, maaf. Berarti kita kurang 1 strip.
kurang 1 ons. Tentunya dompet kita hanya berisi yang berharga. Uang dan juga kredit card dan semua yang penting. Termasuk surat cinta tadi. Ya kan? Dan foto orang yang kau cintai. Tapi kalau surat tagihan, jangan taruh di dompet. Serahkan ke persembahan. Anda harus tahu, hati ini harus dijaga. Berapa banyak orang membiarkan influence yang buruk merusak hatinya. Lo rugi sendiri. Satu hari ada mobil mewah. Berhenti di depan sebuah pemakaman. Lalu supirnya turun, jumpai penjaga makamnya. Bapak penjaga makam tempat ini? Iya Pak. Pak bisa minta tolong enggak? Bapak pergi ke mobil kami. Lu ngapain? Karena ada seorang wanita yang sudah tua. Sudah didiagnosa oleh dokter sakit parah. Dan tidak lama lagi akan mati. Bapak ini kaget, penjaga makam ini. Oke. Dia jalan dengan supir itu mendekati mobil itu. Kaca dibuka, seorang wanita wajahnya sedih, kelihatan tua, sakit-sakitan. Wanita itu berkata, Pak, saya adalah Nyonya Steven. Saya yang selama ini selalu mengirim uang kepada Bapak seminggu sekali. Dan minta tolong Bapak untuk memberikan setangkai bunga untuk makam anak saya yang sudah meninggal. Dan saya tahu dokter sudah mendiagnosa saya, sakit saya sudah sangat parah. Dan saya segera akan meninggal. Tapi sebelum saya meninggal, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak. Lalu ini Bapak penjaga makam berkata, oh Ibu Nyonya Steven yang tiap minggu ngirim uang kepada saya untuk beli bunga. Betul Pak. Bu, saya memang buat pakai uang Ibu untuk beli bunga. Tapi mohon maaf Bu, bunga yang Ibu belikan tidak saya taruh di pusara anak Ibu yang sudah mati. Apa? Apa yang Bapak lakukan? Tapi bunga yang dari uang Ibu kirim, saya berikan kepada orang-orang yang sakit di rumah sakit. Atau terkadang orang yang lagi sedih, sedang menangis, di sebuah jalan saya temui, saya kasih. Kenapa begitu? Karena gini Bu, menurut saya anak Ibu yang sudah mati tidak pernah bisa melihat bunga yang Ibu kirim. Tidak pernah bisa mengagumi keindahan bunga itu. Maka saya berpikir buat apa Bu saya beri kepada anak Ibu yang sudah meninggal. Makanya yang hidup lebih berguna terima bunga itu. Mohon maaf Bu ya. Ibu ini kaget terdiam. Lalu dia tutup kaca kembali. Dia minta supirnya jalan. 3 minggu kemudian, mobil mewah itu datang lagi. Turunlah seorang wanita, wajahnya ceria, jalannya tegap. Datangi pria itu. Pak, masih ingat saya? Siapa Bu ya? Sayalah Nyonya Steven. Oh, Nyonya Steven? Iya Pak. Selama beberapa saat ini saya sudah tidak kirim Bapak lagi uang untuk beli bunga buat anak saya. Tapi saya sendiri yang beri bunga dengan uang itu. Dan saya tahu apa yang Bapak ucapkan benar. Saya tidak lagi kirim bunga untuk anak saya di pusara yang sudah mati. Tapi saya selalu pergi dengan bunga itu ke rumah sakit. Saya beri kepada mereka yang sedang sakit. Mereka ketawa bahagia. Tapi tahu enggak Pak, tanpa Bapak sadari. Ketika dia ketawa bahagia dengan pemberian bunga saya pun ikut ketawa bahagia. Dan enggak tahu Pak, dokter mendiagnosa saya sembuh dari penyakit saya sejak saya memberi kepada mereka. Tepuk tangan yang meriah. Dalam hidup ini ada banyak trauma masa lalu. Ada banyak kehilangan, ada banyak kesedihan yang pernah kita alami. Let it go. Ulangi lagi, let it go. Enggak ada yang, let it go. Move on. 2, 3. Jaga hatimu. Terus jalan dengan Tuhan.
Dan kau akan lihat kemenangan dia berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang pernah gagal dalam usaha, yang pernah gagal di dalam pekerjaan, let it go. Move on dengan Tuhan. Dan kau akan lihat hatimu dipenuhi dengan damai, hidupmu akan berhasil. Yang pernah putus pacar, move on. Masih banyak sinyo-sinyo yang lain, masih banyak noni-noni yang lain, dan banyak AI-AI yang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia memelihara iman, belajar dari Rasul Paulus. Yang ketiga, terus pelihara aktivitas rohani Anda. Keep up the spiritual activity. Kenapa kita perlu memelihara aktivitas rohani kita? Karena Anda harus tahu, seorang olahragawan, seorang atlet, dia harus punya aktivitas, habit, kebiasaan, cara hidup yang baik. Ayat yang terakhir. 1 Timotius 6 ayat 12. Yuk baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 12. Semua baca sama-sama. 2, 3 keras. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang apa? Benar. Terus, dan rebutlah hidup yang apa? Yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Alias kita bisa jadi olahragawan yang benar, bisa sampai finish strong. Kenapa? Karena kita punya aktivitas atau kegiatan atau habit yang benar. Dan Anda harus tahu saudara sekalian, mari kita belajar terus pelihara aktivitas rohani. Dan Anda harus mengerti hidup ini seperti permainan catur. Kata bersama saya, seperti permainan catur. 2, 3, seperti permainan. Siapa yang pernah main catur? Angkat tangan. Yang bisa main catur. Ya, sekali-sekali nanti ibadah Padang tahun ini tanding dengan saya. Oke? Bisa main catur? Bisa? Ya, yang enggak bisa belajar, ya. Supaya nanti kita buat pertandingan catur. Se-BMC. Dan saya yakin saudara pemenang lah. Anda tahu dalam permainan catur, hidup ini ya kayak permainan catur. Misalnya Anda punya bidak warna hitam. Lawan Anda bidak warna putih. Gimana caranya Anda bisa menang? Anda harus tahu, Paulus itu juga dahsyat. Apa yang kita harus lakukan untuk main catur? Tahu bagaimana cara maju. Tahu bagaimana cara berhenti. Bila perlu juga tahu bagaimana mundur 1 langkah. Tapi maju 10 langkah. Bisa nggak maju 10 langkah dalam catur? Oh nggak ada ya, kelewatan Pak, kotaknya habis Pak. Tahu bagaimana melangkah dengan hikmat. Dengan baik-baik. Hidup itu seperti itu. Nah, Paulus ini, Anda tahu bagian A, dia tahu kapan harus maju. Dia tidak pernah gentar menghadapi tantangan. Dia nggak pernah putus asa, dia terus maju. Lalu Paulus yang B juga tahu kapan harus istirahat. Yang bagian C, Paulus juga tahu kapan harus bergerak dengan hikmat. Nah, dengar baik-baik. Hidup ini seperti begitu. Saudara, untuk kita bisa finish strong sampai akhir, saudara juga harus betul-betul bisa, yaitu punya aktivitas rohani, tahu langkah-langkahmu harus bagaimana. Yang jujur dan amin. Saudara, jangan pernah pantang menyerah. Jangan pernah mundur, lewati apapun. Terus maju, pantang menyerah. Yang jujur dan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi harus tahu kapan harus dengan hikmat diam dulu. Nah gini saudara, baru-baru ini di India ada seorang eksekutif muda usia 40 tahun lebih. Kaya raya, sukses, terkenal. Karena dia adalah CEO dari sebuah perusahaan besar di India. Ternyata meninggal mendadak. Kenapa? Karena setelah didiagnosa dokter dicek karena sakit jantung. Waktu diberitakan ke mass media, banyak orang gak percaya. Kenapa? Karena banyak orang tahu bagaimana sebenarnya orang ini hidup. Dia suka olahraga. Dia suka makanan yang sehat. Selalu gaya hidup sehat. Tapi kenapa masih bisa kena sakit jantung?
Dan sakit jantungnya mendadak tidak terdiagnosa. Akhirnya tim dokter yang menangani, memeriksa. Dan ditanya dengan orang-orang dekatnya, keluarganya. Anda tahu jawabannya cuma satu. Dia suka olahraga, dia juga suka makanan sehat. Tapi satu, dia kurang istirahat. Satu hari ternyata cuma tidur 4 jam, 5 jam. Kenapa? Terlalu sibuk. Sangat sukses. Dan ternyata dokter berkata, orang membutuhkan satu hari 7 jam. Bukan 7 hari loh, 7 jam. Untuk tidur. Jangan salah mengerti, kalau 7 hari Anda tidur itu namanya putri salju. 7 jam. Lalu dokter berkata, kalau orang kurang dari 7 jam tiap hari tidur, ya katanya nggak selalu sekali tidur 7 jam. Bisa mungkin 5 jam, nanti ada waktu lagi 1 jam atau 2 jam, tapi paling tidak 1 hari 7 jam. Maka apa yang terjadi? Kalau orang kurang dari itu, lama-lama hipertensi, darah tinggi. Lama-lama saudaraku kena jantung dan meninggal seperti eksekutif muda itu. Nah, dengar baik-baik. Saudara dan saya harus betul-betul tahu seperti permainan catur. Kapan waktu juga harus istirahat. Kapan waktu maju. Tapi pesan saya begini, saudara tahu perlu tidur, tapi jangan tidur di gereja. Kalau Anda dengar khotbah tidur, terkutuk dan binasa. Tidurnya bukan di gereja, katakan amin. Nah, mari kita belajar. Hidup itu seperti itu. Catur itu ya, geraknya itu harus dengan apa? Hikmat. Anak Tuhan itu harus dengan hikmat. Dan saya lihat kalau saudara-saudara percaya Tuhan sumber hikmat, maka akibatnya aktivitas hidupmu, habitmu akan penuh dengan keberhasilan dan kemenangan dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Memelihara iman merupakan rahasia agar kita bisa finish well dan finish strong dalam perjalanan iman percaya kita kepada Yesus. Dan rahasia memelihara iman, kita belajar dari Paulus, 3 hal. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Terus pelihara apa? Stamina rohani. Biarkan terus apimu menyala-nyala. Jangan izinkan siapa memadamkan api saudara. Nempel, melekat pada sumber api, katakan amin. Yang kedua, 2, 3. Terus pelihara pengaruh rohani. Bergaul hanya dengan orang yang menyegarkan iman saudara, roh saudara. Dan juga rajin baca Alkitab. Dan Anda betul-betul saudaraku, sungguh-sungguh pengaruhi hidupmu dengan hal yang baik. Yang ketiga, 2, 3. Terus pelihara aktivitas rohani. Seperti permainan catur dalam hidup ini. Jalan dengan hikmat, buat keputusan dengan hikmat. Dan akibatnya saudara akan bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik dan benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa mau sungguh-sungguh memelihara iman sampai akhir? Ayo berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan.